Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadliyah Karamadani, nomor NIM 430402000022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen bakat. Sebelum masuk pada inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan 4 sebab. Yang pertama ada definisi bakat, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, yang ketiga teori tentang macam-macam bakat, dan yang keempat adalah instrumen pengukuran bakat. Masuk ke sebab yang pertama, itu ada definisi bakat. Kita sering nih mendengar kata bakat ya pada kehidupan sehari-hari. Tapi ketika orang tanya, bakat itu apa sih? Definisi dari bakat itu apa sih? Pengertian dari bakat itu sendiri apa sih? Kita tuh kadang kayak cuma bisa ngejawab bakat ya bakat gitu, atau minat, kesukaan, hobi gitu. Nah, dengan jawaban itu tuh kadang orang yang nanya ya udah iya aja gitu. Kenyataannya membuktikan bahwa bakat ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat ini diartikan sebagai dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Menurut Munandar dalam jurnal Amin dan Hanafi, bakat ini adalah kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Seseorang yang berbakat mampu memberi prestasi yang tinggi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. Menurut Rath dalam jurnal Amin dan Hanafi, bakat merupakan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berulang-ulang dan dapat meningkatkan produktivitas. Jika hal-hal pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berulang-ulang ini dipupuk dan dikembangkan, ini akan mengarah kepada hal yang berpositif dan berkualitas. Jika mendapatkan pembinaan yang tepat yang memungkinkan mengembangkan bakat dan kemampuannya secara utuh dan optimal, mereka ini dapat memberikan sumbangan yang luar biasa kepada masyarakat. Maksudnya mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai bakat tadi ya. Ada beberapa istilah yang sering dipakai ketika kita berbicara tentang bakat. Itu kayak aptitude, talenta, intelligence atau kecerdasan, gifted atau giftedness. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut membawa makna bakat yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Namun sama-sama mengandung unsur bakat bawaan dan latihan. Bakat ini dalam bahasa Inggris ini biasa disebut dengan talent. Bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Bakat ini juga didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Bakat ini merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki masing-masing individu. Jadi setiap manusia, setiap insan yang ada di dunia ini mempunyai bakatnya. Definisi bakat yang ditegakkan dalam koridor gurus utama umumnya mengacu pada dua pemahaman. Bakat adalah bawaan, given from God, dan bakat adalah sesuatu yang dilatih. Yakin dan percayalah bahwa setiap insan di muka bumi ini telah memiliki bakat berupa anugerah dari Sang Maha Kuasa. Kita masuk pada bahasan yang kedua, itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Di slide kali ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada minat, motivasi, keberanian atau beresiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, dan kegigihan dalam menghadapi kesulitan yang timbul. Untuk faktor internal ini sendiri, dia internya dari diri kita sendiri, yang muncul dari diri kita sendiri. Kayak tadi minat ini muncul dari diri kita sendiri. Minat enggaknya kita terhadap perkembangan satu bakat ini. Misal kita menemukan satu bakat, tapi kita nggak minat dalam sesuatu ini, jadi bakat ini nggak bakal berkembang gitu. Kedua, motivasi
Kita tuh butuh motivasi untuk mempengaruhi bakat. Kalau misal nggak ada motivasi, maka bakat itu juga tidak akan berkembang. Keberanian atau beresiko, kita berani atau enggaknya dia dalam mengambil suatu keputusan, atau berani enggaknya dia dalam mengambil satu tindakan, itu akan mempengaruhi dia ke depannya kayak gimana gitu. Ketika dia berani, maka dia berhasil. Ketika dia berani mencoba suatu hal dan dia menemukan bakatnya di situ, maka bakatnya itu akan berkembang gitu. Terus keuletan dalam menghadapi tantangan dan kegigihan dalam menghadapi kesulitan yang timbul. Faktor yang kedua ada faktor eksternal, itu faktor yang dari luar diri kita. Itu ada kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua serta keluarga dan lingkungan. Untuk kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri, jadi setiap ada kesempatan itu diambil. Ketika satu kesempatan itu nggak diambil, maka itu akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan gitu. Jadi misal kita ada satu kesempatan untuk cabang olahraga, lomba cabang olahraga gitu, kita minat di bagian situ, tapi dari diri kita tuh, ini internal dan eksternal ya, dari diri kita tuh nggak ada keberanian, maka ya nggak bakat kita nggak akan terasah gitu, nggak akan berkembang gitu. Ketika kita melewatkan suatu kesempatan untuk memaksimalkan bakat kita, maka ya bakat kita tidak akan berkembang gitu. Sarana dan prasarana ini cukup penting ya untuk mendukung perkembangan bakat, karena ketika sarana dan prasarana ini tercukupi, maka perkembangan bakat itu juga akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ini dukungan dan dorongan orang tua serta keluarga. Ini juga sangat penting. Restu, dukungan, semangat dari orang-orang terdekat ini sangat mempengaruhi perkembangan bakat. Yang terakhir ini lingkungan ini mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan di rumah, itu juga sangat mempengaruhi. Ketika satu lingkungan itu mendukung bakat kita, maka bakat akan berkembang dengan baik. Tapi ketika satu lingkungan ini kontra dengan bakat kita atau kurang untuk perkembangan bakat kita, maka bakat ini akan tidak berjalan dengan lancar. Slide selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi bakat. Tadi kan ada internal eksternal, sedangkan ini ada beberapa yang terpecah. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini ya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu bisa mempengaruhi bakat ya. Yang kedua faktor lingkungan seperti yang tadi sudah dibahas. Yang ketiga ada struktur saraf motorik. Struktur saraf motorik yang baik ini akan mempengaruhi perkembangan bakat. Ketika struktur saraf motoriknya baik, maka perkembangan bakat juga akan yang lebih baik. Motivasi dan minat ini juga sudah dibahas tadi, masuk di faktor internal ya. Yang keempat ada faktor genetik. Faktor genetik ini juga penting karena timbul suatu bakat atau bakat yang kita miliki ini juga karena faktor genetik. Ketika orang tua kita ketika orang tua kita misal atlet renang, kita juga misal anaknya juga mempunyai bakat menjadi atlet, tapi enggak serta-merta menjadi atlet renang juga bisa menjadi atlet lari atau atlet pencaksilat dan lain-lain. Sarana dan prasarana yang ini juga sudah dibahas tadi. Sarana dan prasarana yang baik akan mendukung perkembangan bakat, sedangkan sarana dan prasarana yang kurang akan menghambat perkembangan bakat juga. Lanjut ke yang ketiga, bahasan yang ketiga itu tentang teori macam-macam bakat. Teori macam-macam bakat. Yang pertama ada Howard Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda.
Di antaranya adalah ada teori bakat bahasa, teori bakat logika, teori bakat musikal, teori bakat kinestetik, teori bakat spasial, teori bakat interpersonal, teori bakat intrapersonal, teori bakat naturalistik, dan teori bakat eksistensial. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari teori bakat ini ya, dari Howard Gardner dan Gardner. Yang pertama ada teori bakat bahasa. Teori bakat bahasa atau linguistik ini ada bakat yang mengelola kata dan bahasa. Yang kedua ada teori bakat logika matematik. Adalah bakat yang menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. Jadi ini berkecimpung di dunia angka ya. Yang ketiga ada teori bakat musikal. Adalah bakat menciptakan musik. Selanjutnya, teori bakat kinestetik adalah bakat mengendalikan gerak tubuh. Selanjutnya ada teori bakat ruang bidang atau spasial, adalah bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. Teori bakat interpersonal adalah bakat berhubungan dengan memahami orang. Teori bakat intrapersonal adalah bakat memahami diri sendiri. Teori bakat naturalistik adalah bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Dan teori bakat eksistensial ini adalah bakat dan kepedulian terhadap isu moral. Yang selanjutnya itu ada teori bakat dari Guilford. Guilford ini berpendapat bahwa bakat adalah serangkaian karakteristik yang dipandang sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan. Jadi, bakat ini merupakan hasil interaksi antara hereditas dan pendidikan. Kemampuan seseorang akan berkembang dengan sangat baik ketika mendapatkan stimulasi yang tepat. Guilford ini terkenal dengan dimensi bakatnya. Jadi dimensi bakat menurut Guilford ini ada 3. Ada dimensi perseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Dimensi perseptual ini adalah kemampuan dalam melakukan persepsi atau kepekaan panca indera yang berhubungan dengan kepekaan penglihatan, pendengaran, dan kinestesi. Yang kedua ada dimensi psikomotor, yaitu yang meliputi 6 faktor. Ada kekuatan, impuls, kecepatan gerak, ketelitian, koordinasi, dan fleksibilitas. Yang ketiga ada dimensi intelektual, meliputi faktor ingatan dan faktor berpikir, evaluasi, dan konvergen. Yang ketiga ada teori 2 faktor. Pelopor yang menggunakan analisa faktor untuk menganalisis kemampuan umum atau general ability adalah Spearman, yang terkenal dengan teori 2 faktor. Kemudian diikuti oleh Thornton, Guilford, dan Vernon. Teori 2 faktor ini menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor spesifik yang berbeda. Semua faktor spesifik ini akan secara bersama membentuk single common factor yang disebut dengan general. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor yang berbeda dan faktor G yang selalu sama. Thurston terkenal dengan teori primary mental ability. Kemampuan mental primer meliputi pemahaman verbal, kelancaran verbal, pemahaman konsep angka, ruang, ingatan asosiasi, kecepatan persepsi, induksi, atau penalaran umum. Masuk ke pembahasan yang keempat, itu ada instrumen pengukuran bakat. Dalam tes bakat ini ada 2 macam kelompok. Yang pertama ada kelompok Petri test, dan yang kedua ada kelompok single test. Kelompok Petri test ini terdiri dari 5 subtest ya. 5 tes. Yang pertama ada differential aptitude test atau DAT. Yang kedua ada general aptitude test battery atau GATB. Yang ketiga ada Flanagan aptitude classification test, ini FACT. Dan yang keempat ada Armed Service Vocational Aptitude Battery, ini tes ASVAB. Yang terakhir ini ada SAT atau Scholastic Aptitude Test. Yang pertama ada Differential Aptitude Test atau DAT. Series tes multiple bakat ini
yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tes perbedaan bakat, merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT ini pertama kali terbit pada tahun 1947 dan direvisi pada tahun 1963. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental KPM dari Thurston. Adapun maksud dan tujuan DAT ini antara lain, yang pertama sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah, terintegrasi, dan standar bagi murid-murid. Yang kedua dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional. Yang ketiga dapat dipakai dalam bidang industri untuk penempatan karyawan dan promosi jabatan selanjutnya. Yang keempat ini DAT ini terdiri dari 8 tes sendiri, masing-masing berdiri sendiri sehingga dapat digunakan secara terpisah untuk seleksi dalam bidang industri pada jenis pekerjaan tertentu. Kemungkinan hanya membutuhkan beberapa tes saja dari baterai tes ini. Dalam bidang pendidikan akan lebih baik jika semua tes ini digunakan secara bersamaan ke 8-8-nya. Tes ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada tes verbal dan tes non-verbal. Untuk tes verbal ini ada verbal reasoning, numerical ability, clinical speed accuracy, dan language usage. Untuk tes non-verbal ini meliputi abstract reasoning, mechanical reasoning, dan space relation. Yang pertama ada verbal reasoning atau VR atau tes pengenalan verbal. Dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, generalisasi, dan konstruktif memahami konsep verbal. Pembendaharaan kata yang digunakan dalam tes ini meliputi pembendaharaan kata yang bisa digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya sejarah, geografi, sastra, dan sains. Yang kedua ada numerical ability (NA) atau kemampuan aritmatik. Dirancang untuk mengukur kemampuan memahami hubungan numerik dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep numerik. Tes ini lebih mengukur kemampuan komputasi daripada penalaran numerik. Tes ini sangat penting untuk prediksi dalam bidang matematika, fisika, kimia, teknik, dan bidang lain yang membutuhkan kemampuan berpikir secara kuantitatif. Yang ketiga ada abstract reasoning (AR) atau penalaran abstrak. Dirancang untuk mengukur penalaran nonverbal. Dalam setiap butir tes ini menuntut pemahaman logis tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengubah diagram dan kemampuan membedakan perbedaan yang kecil pada garis, daerah, maupun bentuk. Yang keempat ada relation, hubungan spasial atau ruang. Mengukur kemampuan visualisasi terhadap konstruksi objek 3 dimensi yang dibangun dari pola 2 dimensi dan kemampuan membayangkan berbagai cara yang digunakan untuk memutar objek tersebut hingga mempunyai bangunan seperti yang tampak dalam gambar. Yang kelima ada mechanical reasoning (MR) atau penalaran mekanikal. Tes ini merupakan tes baru dari tes bakat spatial mechanical comprehension. Setiap butir dari tes ini menyajikan gambar situasi mekanik disertai pertanyaan dalam kata-kata sederhana. Tes ini mengukur pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan fisika dalam situasi familiar. Yang keenam ada clinical speed accuracy (CSA) atau kecepatan dan keakuratan klerikal. Tes ini dirancang untuk mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Yang ketujuh ada language usage bagian 1. Pembendaharaan kata dalam tes ini merupakan hasil seleksi dari Get Spelling Differential in 38 and 76 words dan merupakan pembendaharaan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan ada language usage bagian 2. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dengan yang jelek, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada General Aptitude Test B3 atau GATB. GATB ini dikembangkan oleh United States Employment Service atau USES pada tahun 1947. Pada revisi GATB berikutnya, sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam. 9 faktor atau 9 PMA tersebut adalah
Yang pertama ada General Learning Ability (GLA) atau kemampuan belajar umum. Yang kedua ada Verbal Aptitude atau VA, bakat verbal. Yang ketiga ada Numerical Aptitude (NA) atau bakat numerik. Yang keempat ada Spatial Aptitude (SA) atau bakat mempersepsikan ruang. Yang kelima ada Form Perception atau FP, persepsi bentuk. Yang keenam ada Clerical Perception atau CP, persepsi klerikal. Yang ketujuh ada Motor Coordination (MC), koordinasi motor. Yang kedelapan ada Finger Dexterity (FD) atau keterampilan jari tangan. Dan yang kesembilan ada Manual Dexterity (MD) atau keterampilan manual. Pada kemampuan FD dan MD ini diukur dengan 4 macam tes yang merupakan perlengkapan teknis sederhana, termasuk tes performance, sedangkan kemampuan lainnya menggunakan tes verbal. Bentuk-bentuk alternatif dari 7 tes yang pertama untuk mengukur faktor-faktor general learning ability melalui clerical perception. Seluruh sesi tes JATB memerlukan waktu 2,5 jam. Yang ketiga ada Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT. Dirancang oleh J.C. Flanagan dari USA. Terdiri dari 14 subtes, yaitu ada inspection atau inspeksi, kedua coding, penandaan atau pengkodean, yang ketiga ada memory atau ingatan, yang keempat presisi atau ketepatan, selanjutnya ada assembly, merakit, keenam ada skala, ketujuh ada koordinasi, kedelapan ada judgment dan comprehension, yang kesembilan ada arithmetic atau berhitung, ke-10 ada pattern atau pola-pola, yang 11 ada components atau komponen-komponen, ke-12 tables, 13 mekanik, dan yang ke-14 ini expression. Subtes yang keempat ini ada Armed Service Vocational Aptitude P3. Tes ASVAB ini digunakan untuk setiap cabang militer untuk menentukan kemampuan kandidat di berbagai bidang. Tes ini membantu mereka menetapkan calon baru untuk bidang profesional yang mungkin cocok untuk mereka. Di sini ada 10 subtes, yang itu ada Arithmetic Reasoning, Numerical Operation, Paragraph Comprehension, Word Knowledge, Coding Speed, General Science, Mathematical Knowledge, Electronic Information, Mechanical Comprehension, dan Automotive and Shop Information. Sedangkan yang terakhir itu ada Scholastic Aptitude Test atau SAT. SAT ini adalah ujian standarisasi yang diciptakan oleh College Board, sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di AS, Amerika Serikat. Tes ini umumnya diikuti oleh para pelajar yang telah menuntaskan pendidikan 12 tahun dan ingin memasuki jenjang perguruan tinggi. Saat ini ada 2 subtes, itu ada tes ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama verbal, ada antonim, analogis, sentence completion, dan reading comprehension. Yang kedua ada matematik, yaitu meliputi regular matematik dan quantitative comprehension. Sekarang kita masuk ke kelompok single test. Kelompok single test ini ada 6 tes. Yang pertama ada tes sensori. Tes sensori ini tes yang mengungkapkan kemampuan indera, misal tes ketajaman penglihatan, tes ketajaman pendengaran. Untuk tes ketajaman penglihatan atau visual ini memakai alat yang populer yang dinamakan dengan kartu Snellen. Kartu ini berisi barisan huruf dimulai dari huruf yang besar bentuknya menurun sampai pada bagian yang terkecil dengan ukuran sudut visual. Subjek harus membaca dari baris atas yang besar-besar hurufnya lalu berturut ke bawah dengan jarak baca 8 meter. Yang untuk tes pendengaran, ini alat tes untuk mengukur ketajaman pendengaran disebut dengan audiometer, yaitu dengan cara subjek memakai headphone yang dihubungkan dengan sumber suara. Tiap telinga dapat dites dengan headphone satu persatu.
Volume suara dapat diatur oleh tester. Suara yang diteskan dapat kata-kata atau kalimat-kalimat. Dimulai dari suara yang paling lemah di bawah ambang rangsang, suara-suara yang tidak didengar diulang-ulang dengan menambah volume suaranya dengan semakin keras. Yang kedua ada tes artistik, yaitu tes yang mengungkapkan bakat seni, misal tes gambar dan tes musik. Yang ketiga ada tes klerikal. Tes klerikal yaitu tes untuk menghubungkan keakuratan. Keakuratan ini berupa ketepatan dan ketelitian dan kecepatan respon dalam tugas-tugas pekerjaan untuk membutuhkan persepsi sederhana. Hasil tes ini untuk prediksi kemampuan mengerjakan hal-hal penting rutin dan administrasi seperti mengatur arsip. Yang keempat ada motor dexterity, yaitu tes ketakasan atau keterampilan motorik. Yang kelima ada tes Kraepelin. Tes ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajegan kerja, dan ketahanan kerja. Dan yang terakhir ada tes kreativitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.